Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Neng. Kali ini kita akan belajar pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita belajar tentang sejarah Islam ini, Ibu minta tolong sama kamu, tidak lupa, dan kamu jangan sampai lupa lagi untuk like and subscribe video Ibu untuk pelajaran ini. Baik, di sini ada gambar peta. Ini adalah gambar peta tentang Arab Saudi. Di mana di kota Arab Saudi, di mana di negara Arab Saudi itu ada yang namanya kota Syam, ada yang namanya Madinah, dan ada yang namanya Mekah, ya. Kali ini kita akan belajar tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam, di mana di Jazirah Arab terdapat 3 suku. Yang pertama adalah suku Arab kuno, yaitu disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Suku Arab kuno ini sudah punah, sudah tidak ada lagi. Terus yang kedua adalah suku Arab asli Al-Arab Al-Aribah, yaitu yang mendiami kota Arab dari dulu, bangsa Arab asli, ya. Yang ketiga adalah suku Arab pendatang atau Al-Arab Al-Musta'ribah. Dan suku ini adalah keturunan dari Nabi Ismail, ya. Kita lanjut. Bangsa Arab memiliki karakter atau sifat serta watak 2 macam. Yang pertama adalah watak terpuji, yang kedua adalah sifat atau watak tidak terpuji. Jadi memiliki 2 karakter. Ada karakter yang baik dan ada karakter yang tidak baik. Yang pertama adalah pemberani. Bangsa Arab orang-orang Arab itu memiliki sifat yang sangat pemberani. Karena terpengaruh dari yang namanya letak geografisnya. Kehidupannya menjadi lebih berani dibanding negara-negara lainnya. Seperti contohnya adanya gersang, keadaan geografisnya. Jadi menguatkan pribadi mereka menjadi seorang yang pemberani. Yang kedua adalah suka hidup bebas, yaitu berkelana dari kota Madinah ke kota Mekah, terus ke Oman, ke Yaman, dan seterusnya. Yang ketiga adalah memenuhi janji. Sifat bangsa Arab adalah berkualitas sangat baik dari sifat terpujinya. Ketika mereka berjanji, itu adalah merupakan hutang dan harus mereka tepati, ya. Jadi dia tidak akan meleset dari janjinya yang dia ucapkan. Yang keempat adalah pantang mundur, tidak mudah menyerah. Ketika dia tidak berhasil dalam satu medan perang, dia akan berperang kembali. Tidak mundur, tidak akan goyah, ya. Yang kelima adalah suka menolong. Orang yang suka menolong ketika ada sekelompok melakukan atau merasakan kesusahan, maka kelompok lainlah yang akan menolongnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ini adalah dari gambar-gambar sifat bangsa Arab. Ini tadi sudah Bu Neng jelaskan, yaitu sifat pemberani. Terus yang kedua adalah pantang mundur. Dia berdiskusi ketika mengalami kegagalan pertama. Yang ketiga adalah suka menolong. Nah, ketika ada orang kesusahan, dia pasti akan menolongnya. Ini adalah sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab. Yang pertama adalah menyembah berhala. Ya, menyembah patung. Ada patung dulu namanya Lata, Hubal, Uzza, sama Manat. Yang kedua adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ketika anak itu lahir, ya, sudah Bu Neng jelaskan di video sebelumnya, yang dilihat adalah jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya laki-laki, mereka merasa bangga
Apabila jenis kelamin anak itu atau bayi itu perempuan, mereka akan segera menguburkannya. Yang ketiga adalah memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Yang keempat adalah berpesta pora, mabuk-mabukan. Ya, ini adalah salah satu gambar atau salah satu contoh sifat tidak terpuji bangsa Arab, yaitu menyembah berhala. Patung yang mereka buat, mereka sembah untuk menjadi Tuhannya. Penduduk di Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian. Ada yang penduduk kota dan ada yang penduduk pedalaman. Di sini penduduk kota adalah penduduk yang hidupnya menetap, dinamakan penduduk hadari. Biasanya mereka mata pencahariannya adalah berdagang dan bertani. Itu namanya penduduk kota. Yang kedua adalah penduduk pedalaman. Biasanya itu mereka sukanya mengembara atau berpindah-pindah tempat. Biasanya disebut dengan suku Baduy. Mata pencaharian mereka adalah memelihara ternak. Ada domba, ada unta. Baik, kita lanjut. Di Jazirah Arab ada beberapa kota besar ya, yang kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu kota yang sangat mulia ya. Di tempat-tempat sejarah yaitu yang pertama ada Gua Hiro, terdapat di Jabal Nur. Gua Hiro itu adalah tempat di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu dari Allah. Gua Hiro itu jauh dari rumah Nabi Muhammad pada saat itu, kurang lebih 5 kilo ya. Jadi tidak semata-mata atau serta-merta Nabi Muhammad ada di Gua Hiro lalu mendapatkan wahyu atau menerima wahyu pertama dengan enak. Tidak. Nabi Muhammad berjalan dari rumahnya menuju Gua Hiro ya, dengan jalan kaki, dengan penuh perjuangan, bahkan berhari-hari jalannya seperti itu ya. Jadi jangan kalian berpikir, oh Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Nabi Muhammad lagi di Gua Hiro, lagi enak, lagi duduk ya. Tidak, tapi Nabi Muhammad penuh dengan perjuangan. Yang kedua adalah Jabal Sur, yaitu di mana tempat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Nah ya, di Jabal Sur seperti gua juga. Yang ketiga adalah Jabal Rahmah. Tempat ini adalah tempat dipertemukannya Nabi Adam dengan Hawa. Namanya apa? Jabal Rahmah. Ya. Ada sekarang di daerah Madinatul Munawwarah, yaitu Madinah, kota Madinah. Kota yang bercahaya dia seperti itu. Masjid Nabawi. Tempat ini terdapat makam Nabi Muhammad. Ya, dan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang kelima adalah Jabal Uhud. Tempat ini dahulu pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Mekah. Yang keenam adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah Masjid Quba. Ini adalah tempat-tempat sejarah di Madinah. Nah, ini tempat-tempatnya nih. Yang pertama adalah Khandaq. Yang kedua adalah Taif. Yang ketiga adalah Mina. Yang keempat adalah Arafah. Ya, seperti itu. Oke. Inilah pelajaran yang Ibu Neng jelaskan untuk kali ini. Adapun tugas kalian untuk hari ini, nanti kalian buka buku paket kalian, buku paket SKI, kalian bisa lihat dari halaman 12 mulai dari permainan ya. Dari permainan kalian isi dari halaman 12 sampai ke halaman 15 ya, sampai halaman 15 kalian kerjakan. Nanti seperti biasa kalian dokumentasikan, minta tolong dengan orang tua kalian lalu dikirim
ke ibu, seperti itu ya. Oke anak-anak, demikian pelajaran SKI hari ini. Insya Allah kita lanjut di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.